Izin perkenalkan diri, Taruna 32 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Tante Revis Torus, STP 5715, Prodi Bimbingan Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kasus penganiayaan anak di Sumatera Barat. Kronologi kasusnya, yaitu kasus ini terjadi pada Minggu 9 Juni 2024 sekitar pukul 4 WIB di Jembatan Aliran Batangkuranji, Kota Padang. Peristiwa bermula saat korban Afif Maulana atau berinisial AM yang baru berusia 13 tahun bersama rekannya A sedang berboncengan sepeda motor. Di tengah jalan, mereka dihampiri oleh oknum anggota Sabara Polda Sumbar yang sedang berpatroli. Tanpa alasan yang jelas, oknum tersebut menendang motor korban hingga keduanya jatuh terpelanting. Pasca terjatuh, korban A langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas. Namun, sebelum dibawa pergi, korban A sempat melihat AM berdiri dan dikelilingi oleh sejumlah anggota polisi yang memegang rotan. Momen itu menjadi kali terakhir AM terlihat dalam kondisi hidup. Saksi A dan beberapa remaja lain kemudian dibawa ke Polsek Kuranji, Polda Sumbar. Di sana mereka diinterogasi dan mengalami penyiksaan yang berat. Korban A ditendang di bagian muka, disetrum, serta diancam agar tidak melapor. Di Polda Sumbar mereka bahkan dipaksa jalan jongkok dan berguling-guling hingga muntah, sebelum akhirnya dilepaskan pada pukul 10 WIB. Hanya berselang kurang dari 2 jam setelah para korban dipulangkan, tepatnya pukul 11.55 WIB, warga menemukan jenazah AM mengambang tidak bernyawa di bawah jembatan lokasi awal kejadian. Kasus ini didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang, mengungkap fakta bahwa di mana ada total 8 orang yang menjadi korban penyiksaan oknum aparat, dengan rincian 6 anak-anak di bawah umur dan 2 orang dewasa. Dari kasus ini, hak anak yang dilanggar yaitu ada hak pelindungan dari kekerasan. Dugaan penganiayaan oleh oknum aparat melanggar pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. 2. Kelangsungan hidup. Kematian korban pada usia 13 tahun adalah pelanggaran hak paling dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar. Yang ketiga, ada hak atas rasa aman di ruang publik. AM dan korban A yang hanya sedang mengendarai sepeda motor di jalan umum langsung dihampiri dan ditendang kendaraannya hingga terpelanting tanpa adanya proses peringatan atau penghentian yang sesuai prosedur kepolisian. Analisis berdasarkan perspektif prinsip perlindungan anak. Yang pertama ada prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan anak. Setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi yang dijamin dalam konstitusi. Kasus Afif Maulana ini menyoroti kegagalan prinsip ini, di mana korban dari kalangan masyarakat biasa diduga tidak menerima perlindungan yang setara dari aparat penegak hukum. Tindakan oknum polisi sebagai aparat negara yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku, menciptakan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Yang kedua ada prinsip kelangsungan hidup dan berkembang. Anak memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, dan berkembang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kematian tragis Afif menyusul dugaan kekerasan oleh oknum polisi merupakan pelanggar berat hak ini. Hak korban untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman dilanggar secara fatal yang berujung pada kematian. Tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengancam hukuman berat. 3. Ada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Ini adalah hak fundamental yang wajib dipenuhi. Tindakan kekerasan oleh oknum polisi secara langsung bertentangan dengan prinsip ini. Aparat negara yang memiliki mandat untuk melindungi justru menjadi ancaman yang fatal. Kasus ini menunjukkan kegagalan serius dalam menjamin hak anak atas kehidupan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan yang seharusnya menjadi prioritas tertinggi. Peran keluarga dalam menyikapi kasus perlindungan anak, yaitu orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak agar anak merasa aman bercerita mengenai lingkaran pertemanan atau masalah yang mereka hadapi. Kemudian, memberikan kasih sayang dan memenuhi hak dasar anak seperti sandang, pangan, dan papan.
kesehatan dan kasih sayang tanpa menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Yang ketiga, keluarga bersama lembaga bantuan hukum harus berani bersuara dan mengawal proses hukum agar almarhum HM dan anak-anak lainnya yang disiksa terpenuhi, serta memastikan oknum pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Peran pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya dalam menyikapi kasus perlindungan anak. Yang pertama, aparat wajib melindungi anak, menegakkan hukum secara adil, dan menjamin investigasi yang transparan. Dua, memastikan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau PTDPPA di setiap kota memiliki anggaran, fasilitas, dan SDM yang responsif dan mampu bergerak cepat melakukan langkah preventif di komunitas-komunitas remaja. Yang ketiga, Kemendikbudristek harus memasukkan materi perlindungan anak, hak asasi manusia, dan literasi hukum dasar ke dalam kurikulum sekolah. Siswa harus diajarkan bagaimana bersikap jika menghadapi tindakan sewenang-wenang di jalan, serta kemana mereka harus melapor secara aman. Peran sekolah. Yang pertama, edukasi hak asasi dan hukum dasar. Sekolah harus mengedukasi siswa mengenai hak-hak anak dan hak asasi manusia. Siswa perlu diajarkan apa yang harus dilakukan dan kemana harus melapor jika menghadapi tindakan kekerasan, intimidasi, atau kesewenang-wenangan, termasuk jika itu datang dari oknum yang memiliki otoritas. Yang kedua, menyediakan dukungan psikologis dan pemulihan trauma bagi siswa. Bagi sekolah, tempat AM atau korban selamat lainnya, pihak sekolah wajib menyediakan tim konseling atau seperti guru BK atau psikolog untuk memulihkan trauma psikologis para siswa yang mengalami atau mendengar penyiksaan tersebut. Yang ketiga, kebijakan jam malam dan koordinasi. Sekolah dapat bekerja sama dengan komite sekolah dan orang tua untuk memperketat edukasi mengenai bahaya beraktivitas di luar rumah pada jam-jam rawan, seperti pukul 4 pagi, tanpa urgensi yang jelas demi keselamatan siswa itu sendiri. Yang terakhir ada peran masyarakat dalam menyikapi kasus perlindungan anak. Yang pertama, masyarakat bersama lembaga bantuan hukum seperti LBH mengawal kasus-kasus pelanggaran anak agar diusut secara transparan oleh aparat penegak hukum guna memastikan adanya efek jera bagi pelaku. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan. Yang ketiga, mengaktifkan gerakan seperti pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM untuk memantau keamanan lingkungan, termasuk meminimalkan resiko kejahatan pada jam-jam malam. Kemudian kita masuk pada bagian tahap kegagalan perlindungan anak. Yang pertama ada kegagalan preventif. Aparat negara, pada kasus ini aparat negara gagal mencegah kekerasan, bahkan menjadi terduga pelaku penganiayaan. Lemahnya pengawasan internal dan kepatuhan terhadap SOP patroli. Yang kedua, ada kegagalan responsif. Proses penyidikan tampak berat sebelah karena kedugaan keterlibatan aparat, keterbatasan akses keluarga korban terhadap keadilan dan informasi yang transparan. Tiga, lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian disiplin internal institusi. Indikasi adanya budaya kekerasan dengan metode penanganan massa oleh aparat. Kemudian rekomendasi dari ke kasus ini. Berdasarkan kronologi kasus tragis yang menimpa almarhum Afif Maulana dan korban lainnya, terlihat adanya celah fatal dalam sistem perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum anak. Berikut adalah rekomendasi untuk menanggapi kasus tersebut. Yang pertama, menyediakan dukungan psikologis bagi keluarga korban untuk pemulihan dari dampak trauma. Dua, memberikan perlindungan penuh kepada teman korban atau saksi A melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK demi keamanan dan kelancaran kesaksian. Yang ketiga, memastikan setiap tindakan aparat penegak hukum berlandaskan pada prinsip humanisme dan perlindungan anak untuk mencegah eskalasi kekerasan. Dan yang keempat, meningkatkan pengawasan di daerah rawan untuk memberikan efek jerah sekaligus mendukung akuntabilitas jika terjadi suatu insiden.
Kesimpulan dari kasus ini, pihak yang seharusnya menjadi pelindung pelindung bagi anak justru diduga menjadi pelaku kekerasan, yang menandakan adanya kegagalan sistematik yang fundamental. Hak anak untuk hidup, pelindungan dari kekerasan, dan keadilan telah dilanggar secara nyata dan mengingkari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Diperlukan perbaikan mendesak pada pengawasan internal, pelatihan aparat, serta penguatan peran semua pihak dalam ekosistem perlindungan. Demikian kesimpulan dari kasus ini. Demikian penjelasan dan pemaparan mengenai kasus yang kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Kota Sumatera Barat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.